Al-Quran juga menjelaskan tentang siklus air dalam surah Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi, "Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat." Meski tidak begitu detail, ini menjadi permulaan kita untuk memahami tentang siklus air yang merupakan siklus penguapan yang mengontrol sistem distribusi air di bumi. Perjalanan air digambarkan dimulai ketika molekul air berpindah dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi dalam beberapa kasus ke bawah permukaan. Siklus ini yang ditenagai oleh energi matahari baru ditemukan oleh para peneliti modern sekitar 100 tahun yang lalu. Namun lagi-lagi Al-Quran menjelaskannya secara ilmiah segala fakta terkait siklus air dan turunnya hujan. Proses pembentukan awan dan hujan juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam buku The Physics of Clouds karya B.J. Mason, dijelaskan tentang proses dasar pembentukan awan dan hujan, termasuk kondensasi uap air di atmosfer, pembentukan inti kondensasi awan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan awan. Proses pembentukan awan dan hujan yang dijelaskan Mason termasuk interaksi antara tetesan air dan kristal es dalam awan, serta proses koalesensi dalam awan hangat. Al-Quran menjelaskan proses ini dalam surah An-Nur ayat 43 yang berbunyi, "Tidaklah engkau melihat bahwa Allah mengarahkan awan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Al-Quran juga menjelaskan siklus air lebih lanjut dalam beberapa ayat lainnya. Surah An-Naba ayat 13-16 berbunyi, "Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang." Ayat ini menjelaskan bagaimana matahari yang menjadi pelita bersinar dengan panas luar biasa berfungsi sebagai penggerak siklus air. Matahari menyebarkan panas dan cahaya yang diperlukan untuk menguapkan air dalam siklus air. Selain itu, dalam surat Al-Hijr ayat 22 juga dijelaskan peranan angin dalam siklus air. "Dan kami telah meniupkan angin yang membawa air dan menurunkan air dari langit untuk kamu." Angin berperan dalam meningkatkan laju